Jangan di-skip video ini supaya tidak gagal paham. Kita akan membicarakan mengenai bagaimana cara mengenal dan memanggil sedulur papat limo pancer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para pemirsa sekalian. Sesuai janji saya di vlog terdahulu, saya ingin menjabarkan pendalaman mengenai apa itu sedulur papat limo pancer. Para pemirsa sekalian, perlu diingat ya bahwa yang saya sampaikan ini tetap dalam rangka lillahi junudus samawati wal ard, bahwa tentara Allah itu tersebar baik di langit maupun di bumi, dan yang menyertai saya dan jenengan kali kulo itu juga tentaranya Allah sejak dalam kandungan. Karena itu orang Jawa selalu mengartikan atau menyebut sedulur papat limo pancer sing lahir bareng sedino. Nah, pengertian ini banyak, maksudnya beberapa jurusan. Secara fisik, saya ulangi ya, perhatikan secara fisik, yang 4 itu bersamaan kelahirannya dengan kita. Secara fisik berupa apa? Air ketuban atau kakang kawah, adi hari-hari atau plasenta, darah, dan tali pusat atau pusar. Itu ketika dalam kandungan ibu kita, itu menjadi alat oleh Allah SWT dalam pemeliharaan jabang bayi di dalam kandungan. Makanya disebut sedulure menungso sing lahir bareng sedino. Itu secara fisik. Air ketuban pecah ya ke bumi toh. Hari-hari kemudian kalau cara orang Jawa itu dikubur, dikasih bunga, kasih lampu, ublik supaya jabang bayinya itu wangi nasibnya. Ingat, orang Jawa itu selalu pakai perlambang. Ublik itu supaya padang, supaya terang jalan hidupnya, terang hatinya, terang akal pikirannya. Nah, secara metafisik, ya itu kan secara fisik ya, secara metafisik atau secara goib itu ada. Ya kalau sebagai apa, wong Jawa ngarani tiamong ini niamong, itu pemomong kita, penyerta kita. Nah, itu yang pengertian pertama, itu yang disebut khodam asli bagi manusia. Nah, yang khodam datang, entah itu karena mengamalkan sholawat, mengamalkan surah-surah tertentu, hizib-hizib tertentu, atau aji-ajian, aji misalnya Bandung Bondowoso kah, aji apa, itu juga ada khodamnya masing-masing. Itu namanya khodam yang datang dari luar karena satu amalan atau satu ilmu ya. Nah, yang asli tadi itu adalah khodam asali atau khodam asli, khodam milik kita. Ibarat itu ada portalnya, ada pintunya, yang itu ketika kita buka maka kita bisa berjumpa, berdialog. Bahkan dalam dalam kapasitas tertentu atau dalam ukuran tertentu bisa kita mintai tolong. Ingat ya, minta tolong bukan berarti minta seperti rezeki apa enggak. Ya seperti kita minta tolong pada kawan saja. Kalau rezeki, umur ya jodoh itu miliknya Allah. Ini tentaranya Allah, membantu sebatas apa yang diizinkan oleh Allah. Tentu tidak akan menyalahi takdirnya. Kemudian yang dimaksud apalagi sedulur papat itu dalam diri kita, itu nafsu kita. Karena jasad kita itu dicipta oleh Allah ya, dari saripati, bumi, udara, kemudian panas atau api, air. Perhatikan tubuh saudara. Mbok sedina adus ping 17 nek dibolot kene mesti sek metu lemai. Bener ndak? Ketika kita sudah mandi berkali-kali pun tetap tubuh kita masih mengandung bolot, mengandung tanah. Udara juga begitu. Udara antara luar dan dalam ini tersambung melalui napas kita. Bahkan napas kita nggak pernah tidur. Nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Ketika napas kita tidur, out. Jadi yang salah satu sifat keagungannya yang disifatkan kepada manusia itu yang nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur itu napas. Itu sambungnya jagat besar dengan jagat
kecil kita, sambung antara dunia luar dengan diri kita melalui napas untuk daya hidup kita. Udara berarti kan. Berikutnya lagi panas. Ketika tubuh manusia masih dihuni roh, ketika masih hidup, pasti suhunya panas. Dalam ukuran ya 35 36. Atas sakit, ke bawah juga kurang. Berarti sakit. Panas. Api unsurnya. Kemudian air, 70% tubuh kita mengandung air. Kalau kita kurang minum, dehidrasi. Out juga. Nah, unsur alam yang 4 ini tadi yang membentuk tubuh kita itu tadi yang mempengaruhi nafsu kita, mempengaruhi keinginan kita. Itu memang diplan begitu oleh Tuhan. Karena tubuh kita dari tanah, maka ada sifat, ada nafsu, ada keinginan dalam diri kita. Makan minum. Karena makan minum kita dari tanah. Ada nafsu kita untuk mengembangkan keturunan. Nikah. Jadi kalau bahasa Arabnya ada nafsu al-lawwamah, sufiyah, amarah mutmainah. Tapi saya nggak bicarakan masalah definisi bahasa ini saya tunjukkan saja sisi-sisi 4-nya. Yang dari udara, kalian tahu kan? Coba asap rokok itu kan seberapa ruang itu udara itu dia mengembang terus. Itu nafsu berharta. Jadi ketika manusia itu hidup di dunia, seberapapun yang dia punya pasti merasa kurang. Ya kayak angin tadi. Karena itu sekali lagi saya tegaskan, uang selaku wakil dari harta dan wakil dari rezeki Allah. Uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Bahkan orang mati pun masih butuh uang. Bener gak? Udah pikir sendiri aja. Dan uang itu bisa kita bawa pulang besok ke akhirat, ke alam baka, ke alam kelanggengan. Dengan cara apa? Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Di jalan yang benar untuk menafkahi anak istri, menolong orang, ya, jariah dan sebagainya, itu uang atau harta yang kita bawa. Berikutnya lagi, karena tubuh kita juga tercipta dari api, mengandung unsur api, maka kita punya rasa marah. Dan itu nggak salah. Kalau orang nggak punya rasa marah, waduh, gimana? Nggak bisa mempertahankan diri, nggak bisa mempertahankan kehormatan, gitu ya. Tapi tentu ada ukurannya, seukuran dikendalikan. Jadi kewajiban manusianya bukan menghilangkan nafsu tadi, tapi mengendalikan dalam batas yang wajar. Terakhir baru dari air, sifatnya itu turun ke bawah. Lembah mana? Nerimo yang pandum, mutmainah, tenang, jiwa yang tenang. Nah, itu jiwa yang sudah yang tertinggi di dalam diri manusia. Dalam ukuran manusia biasa itu sabar, nerimo, ya, kebijaksanaan dan semuanya itu ada jiwa yang begitu yang tertanam di sini karena tubuh kita juga mengandung air. Nah, itu berarti saudara yang 4. Yang pancar yang mana? Pancar itu adalah diri kita yang sejati. Nah, itu jauh dalam nanti, itu enggak saya bahas sekarang. Karena itu ada bahasa ruh al-quds atau wong Jawa ngarani guru sejati. Di situ. Yang ini aja yang kita bahas, kembali ke yang 4 tadi, yang 4 awal-awal tadi, ya. Kalau dohirnya, ya, fisiknya itu kakang kawah di ari-ari yang mengikuti kita ketika lahir tadi. Secara metafisik itu ada juga. Jadi loh, itu yang mau saya bahas sekarang. Gimana membuka portalnya? Saya ingatkan sekali lagi supaya nggak salah paham bahwa ini dalam rangka, tetap harus dalam kerangka lillahi junudus samawati wal ardi. Dalam rangka itu tentaranya Allah, gitu loh. Dan ini adalah khodam yang asli, jadi melampaui segala agama, segala kepercayaan, karena memang bawaan asli.
Saya nggak tahu kalau bahasa Cinanya apa, bahasa Indianya apa ya, bahasa Inggrisnya apa. Tapi kalau adat Jawa itu sedulur papat limo panjer tadi. Nah, kalau latihan, saya bilang latihan saja. Pertama ya, pertama ini kalau saya diajarkan guru saya itu mandinya ini mandi jinabat atau mandi besar. Jadi mandi itu begini, diniatkan ya, ada bacaannya itu, nggak usah saya ucapkan di sini, tapi intinya saja apa namanya, niat mandi apa mandi besar untuk menyucikan jasmani rohaniku, sedulurku yang empat, lima pancer, enam nyawa, tujuh sukma. Nah, ini nggak saya terangkan sekarang antara nyawa sama sukma itu supaya nggak terlalu lari ini. Tapi begitu intinya, niat membersihkan jasmani rohani yaitu saudara yang empat, lima pancer, nyawa dan sukma. Kemudian kepala disiram 7 kali, bau kanan 7 kali, bau kiri 7 kali. Sering-sering lakukan itu. Yang kedua, ini yang gampang tapi sering lupa. Bukan tirakatnya, bukan apa, gampang tapi sering lupa. Mau apapun, jangan lupa untuk disebut. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah menyebut Allah, kemudian bersyukur pada Allah, kemudian bersolawat kepada kanjeng Nabi. Kalau yang bagi yang Muslim, ini yang saya cerita bagi yang Muslim. Bagi yang non Muslim silakan pakai cara masing-masing ya. Nah, mau apa itu diajak. Wong Jawa ngarane dulurku sing lahir bareng sedina 45 pancer, ayo bareng iki. Mau makan. Ayo saudaraku yang 45 pancer, ayo kita makan, diajak. Semakin sering Anda menyebutnya, mengajaknya, maka semakin akrab. Dan nanti satu waktunya akan bisa nampak. Tapi kalau nampak itu beda. Kalau sampai enggak, apa itu latihan khusus sudah. Ini maksudnya supaya apa? Supaya kenal dulu. Dalam arti supaya merasa di wongno. Kemudian bagi yang Muslim, ketika biasanya setelah sholat apa kirim suratul Fatihah, wasilah kepada kanjeng Nabi, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kepada umumnya pada siapa, kemudian kepada ayah bunda, guru-guru. Jangan lupa juga kepada dulur sampean, saudara sampean yang lahir bersamaan tadi. Kalau mau dirangkep gampang. Kalau dalam bahasa ketika selesai wa jamil, misalnya habis kanjeng Nabi siapa-siapa terus jamil malaikatullah muqarrabin, tambahkan saja. Karena itu tentaranya Allah juga, dan tentara-tentaranya Allah yang berupa sedulurku sing lahir bareng sedina kabeh, yang lahir bersamaan denganku semua 4 dan 5 pancer. Kirimi Fatihah. Intinya kirimi Fatihah supaya nyambung. Itu yang nomor berapa tadi? Nah, jadi pertama tadi mandi sering, sering-sering mandi mandi besar itu dengan menyebut tadi, membersihkan jasmani rohani dan memandikan sedulur 4, 5 pancer, nyawa dan sukma tadi. Kemudian sering-sering tiap kegiatan diajak. Kemudian dikirimi Fatihah bagi yang Muslim. Non Muslim silahkan caranya apa, saya kurang tahu ya. Kemudian ini membuka portal. Nah, langkahnya ini ringan-ringan aja dulu. Buka portal. Ini yang bisa kalian lakukan kalau mau belajar, diam. Jadi kirim Fatihah dulu ya untuk yang Muslim ya, kepada yang Nabi, kepada ini semua urutannya tadi, biasa wasilah, kemudian kepada setelah semua selesai dulur papat 5 pancer dikirim Fatihah, kemudian melakukannya diam, mata itu tenang saja, memandang searah kira-kira arah sini ya, di ujung gunungan hidung, lidah ditekuk saja supaya enggak kecap. Kemudian diniatkan di hatinya, minta tolong sama Allah, ya Allah jumpakan aku dengan sedulurku yang asli. Ingat, ya Allah jumpakan aku dengan dulurku yang asli 4
empatnya yang lahir bersamaan seharian. Kemudian dipanggil dulurku yang papat. Pancer gak usah dipanggil karena pancer itu ada di sini. Yang empat, datanglah, aku ingin kenalan, ingin berkomunikasi ke apa, silahkan bahasanya yang bebas saja. Kemudian zikirkan dalam hatiku, cukup zikir lafal Allah saja, dalam hati saja. Allah, Allah, Allah. Tenang, gak usah memikirkan apa-apa. Ketika ada dia datang, entah dalam wujud apa, karena gak sama nanti, terima saja bahwa itu tentaranya Allah berupa sedulur sampean yang datang. Nah, kalau dia berkomunikasi, ingat ini penting sekali. Kalau dia berkomunikasi sampai bisa berkomunikasi kemudian ngomong, kasih salam. Assalamualaikum ya sedulurku. Tanya saja kalau dia memang ngomong, benarkah sampean itu sedulurku yang lahir bersamaan denganku sehari? Misalnya jawab iya, coba bersumpahlah demi nama Allah. Karena saya takutnya apa? Ketika sampean nggak bening pikirannya, bisa nanti yang lain yang datang. Tapi ketika sampean sudah pagari dengan berdoa kepada Allah, minta pada Allah, kemudian sampean undang, ya sudah. Ketika datang sampean tanya, kemudian sampean suruh bersumpah kepada sampean dengan nama Allah. Kalau dia berani bersumpah dengan nama Allah, sah. Sudah. Nah, itu. Nah, apalagi yang bisa dibuat untuk latihan. Coba sampean lihat di pengilon kaca itu loh, kaca cermin. Pandang saja wajah sampean di situ. Jangan berkedip. Diniatkan belajar melihat saudara sendiri. Belajar loh, itu bukan mengundang teman belajar. Jangan berkedip. Sekian detik gitu aja. Kalau sampean tidak berkedip, nanti ada yang aneh yang saya melihat itu. Kadang-kadang seperti menakuti, medeni. Wajah sampean koyo medeni, koyo buta. Wes, kadang-kadang malah guanteng. Nah itu tergantung hati sampean. Tergantung tingkat kerohanian sampean. Kalau sampean mau datang ke sini, monggo kita sharing sama-sama. Ya. Dan perlu saya tekankan, semua itu yang saya ucapkan membuka portal ini ya, tetap tidak bisa melangkahi takdir. Rezeki, pati, jodoh miliknya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah sarana saja kita berkomunikasi, umpama mau apa, ini gimana enaknya. Ya dibuat berunding. Ya sama dengan kita punya teman berunding. Tolong ambilkan korean itu misalnya, batu itu apa. Tapi misalnya kalau ada orang sakit, sampean tahu enggak misalnya, ada petunjuk dari Allah enggak lewat sampean, kira-kira obatnya orang ini apa. Jangan bilang sekali-kali, tolong ini sembuhkan, enggak bisa. Mau dokter kayak profesor, dokter goib kayak khodam pribadi, khodamnya apa saja enggak bisa. Herbal enggak bisa, obat enggak bisa, yang menyembuhkan cuma Allah. Itu sarana. Ya, bisa ditangkap ya, bisa diterima ya. Saya kira cukup ini dulu vlog ini. Kita perdalam lagi, kita sambung lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Salam sejahtera, salam interaksi, salam seduluran lur. Dulur itu tambah akeh tambah apik. Iya enggak? Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya jangan lupa subscribe, kasih like dan kasih komen. Oke lur?